Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Coach Erik Siregar. Masih dalam obrolan santai ringan seputar dunia motivasi, pekerjaan, bisnis, psikologi, dan lain-lain. Kali ini saya mencoba untuk mengangkat materi yang cukup menggelitik ya. Biasanya kalau katakan cukup menarik, ini kali ini cukup menggelitik ya. Saya angkat dari sebuah kejadian nyata yang saya sering lihat dalam kehidupan sehari-hari. Materinya saya beri judul, tidak semua harus dikomentari, menghabiskan energi. Saya ulangi, tidak semua harus dikomentari, menghabiskan energi. Jadi sebenarnya materi ini adalah sebuah pengamatan saya, terutama ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan ini diawali dari sebuah kisah nyata ketika saat itu saya sedang jalan-jalan dengan istri saya di Malioboro. Jadi waktu itu kita sedang sarapan pagi. Jadi memang sengaja kita di depan Pasar Beringharjo ya waktu itu kan. Biasanya banyak orang jual sarapan pagi gitu. Nah, saya ingin coba makan pecelnya waktu itu. Nah, tiba-tiba saya melihat ada ibu-ibu gitu. Ibu-ibu dia mau minum kopi rencana. Jadi kan di situ ada angkringan juga gitu ya. Nah, terus ibu-ibu ini nanya, "Pak, ada kopi gitu." Ada Bu kopi, tapi di sini kopinya cuma sasetan gitu. Nah, si bapak ini menjelaskan cukup jelas ya. Dia bilang, "Bu, ada kopi gitu ya." "Ada," kata si bapak, "tapi kopinya sasetan." Tiba-tiba ibunya nyolot. Nah, saya pinjam istilah anak sekarang itu nyolot. "Lah, kalau kopi sasetan mah buat apa? Di rumah saya aja dia sebutin daerahnya, saya tidak sebutin kotanya ya. Kalau di rumah saya aja ada gitu." Terus si bapaknya mungkin kesal ya karena dia udah merasa menjawab baik-baik, tapi dinyolotin begitu ya. Terus dia bilang, "Ya udah Bu, kalau gitu ngopi aja di rumahnya," gitu. Terus ibu dengan muka kesal langsung meninggalkan bapak tersebut. Nah, saya waktu itu sempat ngomong sama istri saya tuh. Saya bilang, dan itu sempat jadi bahan pembicaraan kita kan di dalam mobil. Saya bilang, sebenarnya yang dilakukan bapak itu benar. Dia kan ngomong ya ketika, "Bu, ada kopi." Ya dia nggak salah juga kalau dia bilang, "Ada, tapi kami cuma menyediakan kopi sasetan." Lah, beliau kan jujur gitu, daripada beliau buatin tahu-tahu si ibu merasa kecewa. Nah, kalau saya melihat mungkin dalam asumsi, ini asumsi saya semata ya, mungkin beliau tuh terlalu berekspektasi bahwa kalau dia duduk di situ dia akan mengharapkan sebuah kopi, ya mungkin kopi yang langsung diseduh atau kopi robusta atau arabica gitu, bukan bentuk sasetan gitu. Dia mungkin berharapnya seperti itu. Kalau saya lihat dia tidak bisa memanage dirinya gitu loh. Artinya beliau menginginkan sesuatu tapi dia kan tidak menanyakan orang itu apakah bisa memenuhi apa yang dia inginkan. Sehingga ketika bapak tersebut menjawab, "Saya cuma punya kopi sasetan," gitu, akhirnya dia malah nyolot. Harusnya kan nggak perlu. "Oh ya udah Pak, kalau memang nggak ada mohon maaf, saya mau cari kopi yang..." Harusnya kan begitu aja. "Oh nggak Pak, mohon maaf, saya cari kopi yang tubruk aja." Harusnya begitu, nggak perlu nyolot. Nah sama kalau saya punya perumpamaan misalkan begini nih, Anda datang ke toko buah misalkan, Anda nanya, "Pak, ada semangka nggak?" gitu misalkan, buat seger-seger nih Pak, mau minum gitu kan, apa biar banyak airnya gitu kan. Terus si pedagangnya bilang, "Nggak ada Mbak, kebetulan semangka habis, mau nggak kalau melon?" gitu. Dia tawarin melon misalkan. Nah kalau misalkan Anda nggak tertarik, ya udah, "Oh nggak Pak, ini nggak." Anda komenin misalkan, "Ah ngapain melon tuh rasanya nggak enak, bla 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 bla." Dan Anda malah menjelek-jelekkan buah melon. Tentu saja kalau misalkan saya jadi pedagangnya, saya pasti akan marah gitu. "Ya udah toh Bu," dalam hati gitu ya, "ya udahlah gitu. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa." Nah maksud saya begini, dalam hidup ini nggak semua harus kita komentari gitu loh. Semisal kita nggak suka dengan sesuatu, ya udah gitu loh. Nggak perlu Anda membenci ya. Misalkan kayak saya tadi, misalkan saya suka semangka, bukan berarti saya harus membenci melon kan gitu. Misalkan saya suka apa, bukan berarti saya harus mengomentari semua hal gitu. Kan nggak perlu gitu loh. Ya. Apa untungnya ketika Anda mengomentari sesuatu yang nggak Anda suka? Coba saya tanya. Apalagi kalau itu berhubungan dengan orang lain. Ya kalau dalam agama ada istilah gibah, nanti lama-lama kita menceritakan orang lain. Anda boleh tidak suka dengan sesuatu, tapi Anda tidak perlu menghabiskan seluruh energi Anda untuk ngata-ngatai, untuk ya pokoknya mengeluarkan sesuatu yang negatif lah. Artinya begini, belum tentu itu menguntungkan buat Anda loh, saya bilang. Belum tentu itu menguntungkan buat Anda, justru malah kebanyakan merugikan. Nah, maksudnya begini, dalam hidup ini pasti ada namanya perbedaan. Dalam hidup ini tidak semua yang Anda inginkan itu pasti akan terjadi. Dan tidak mungkin apapun yang Anda planningkan, rencanakan, itu semuanya akan berjalan dengan lancar. Dan Anda tidak perlu komentari semuanya. Apalagi kalau berhubungan dengan hidup orang lain. Orang hidup Anda sendiri aja belum tentu Anda bisa menikmatinya. Ya kan?
punya banyak uang juga belum tentu bisa menikmati. Coba kayak pandemi sekarang ini. Anda misalkan punya banyak uang sekalipun ya, Anda mau liburan ke luar negeri nggak bisa, Indonesia dicekal kan gitu kan. Paling mungkin ada beberapa negara yang masih bisa dikunjungi. Artinya kalau Anda bisa menikmati hidup Anda, kenapa harus Anda nggak harus semua Anda tuh harus komentari gitu loh. Ya, maksudnya boleh Anda misalkan berpendapat, beropini, tapi Anda nggak perlu kalau istilahnya tuh harus nyinyir lah. Apalagi kalau itu memang nggak ada urusannya dengan Anda, nggak ada faedahnya, nggak ada keuntungannya buat Anda. Simpan energi tersebut untuk hal-hal yang lebih positif, untuk merencanakan hidup yang lebih baik, untuk membuat diri Anda lebih bahagia dan bisa menikmati hidup. Oke, mungkin cukup sekian obrolan singkat kali ini ya. Mudah-mudahan cerita yang sedikit menggelitik ini bisa memberikan manfaat. Saya yakin di luar sana masih banyak orang-orang yang belum memahami, bahkan banyak menghabiskan energi mereka untuk mengomentari sesuatu yang nggak ada manfaatnya buat mereka. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita semua.